Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal quluba fa ahyaha bi dzikrih wa anzalas sakinata fis suduri bi ta'atih wa fataha li ibadihi abwabal qurbi wa ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra, wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashr al-awakhir min ramadhana hatta tawafallahu ta'ala thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, para pemirsa Madrasah Istiqlal Jakarta dimanapun Anda berada, tema pada kesempatan yang baik ini adalah yang berkaitan tentang i'tikaf, yaitu i'tikaf adalah sarana untuk menenangkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama adalah berkaitan tentang makna dan hakikat i'tikaf itu sendiri. I'tikaf berasal dari kata akafa yang berarti menetap ataupun tinggal. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 125 yang kami bacakan tadi di muqaddimah. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumahku, yaitu Baitullah, lit-taifin untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifin dan untuk orang-orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud dan untuk orang-orang yang sujud. Al-'akifin di sini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, al-'akifin hum al-muqimuna fil masajid li'ibadatillah. Orang yang beriktikaf itu adalah orang yang mukim atau tinggal di masjid atau menetap di masjid, yaitu untuk li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutannya adalah al-munqati'una 'anid dunya ilaih, dan memutuskan segala urusan ataupun perkara dunia untuk fokus pada urusan akhirat. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita ingin beriktikaf, artinya kita sudah memutuskan untuk fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memutuskan atau meninggalkan hal-hal yang bersifat dunia. Kemudian yang kedua adalah iktikaf, yaitu sebagai teladan Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW kana ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan, yaitu beliau Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, hatta tafallahu ta'ala, sampai beliau wafat. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian diikuti oleh istri-istri beliau. Dalam hadis ini jelas bahwasanya Rasulullah SAW selalu mendawamkan atau senantiasa melaksanakan ibadah i'tikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jika kita memang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, tentu hal yang baik ibadah ini tentu kita akan ambil, berperan di dalamnya. Sehingga i'tikaf itu bukan hanya sekedar ibadah tambahan, tapi sebagai tolak ukur seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita butuh menyendiri kepadanya. Maka para jamaah sekalian, tanyakan kepada diri kita, sudah seberapa dekatkah kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita butuh untuk
menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga ataupun yang terakhir adalah iktikaf sebagai sarana untuk menenangkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah kami sampaikan bahwa ketika seseorang itu beriktikaf, maka dia sudah fokus untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang bersifat dunia. Karena di dalamnya yang biasa kita lakukan adalah tilawah Al-Quran, kemudian juga bermuhasabah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tentram. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini, ma'nahu annal qalba la yaskun wa la yatmainnu illa bidzikrillahi wa thiqatihi. Dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya hati seseorang hamba la yaskun wa la yatmainnu, tidak akan tenang ataupun tentram kecuali berzikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf adalah sarana untuk melatih kesabaran, keikhlasan dan kerendahan hati. Dan iktikaf juga sebagai sarana untuk mencintai Allah daripada dunia. Pada akhirnya jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, dan juga Allah berikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah iktikaf sehingga pada akhirnya Allah berikan gelar takwa pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.